Halo Rek, aku mau tanya sebenarnya ada apa sih kita ngadain diskusi hari ini? Oh, halo. Jadi kita di sini tuh mau bahas, soalnya besok ada UAS kewarganegaraan. BTW kalian tahu nggak temanya apa? Temanya nasionalisme nggak sih? Tapi tahu nggak sih pengertian dari nasionalisme itu apa? Aku sih nggak tahu sih. Ini aku tahu, sepengetahuan aku, menurut KBBI, nasionalisme itu adalah suatu paham kebangsaan yang mempunyai makna, kesadaran, dan juga semangat untuk cinta tanah air. Dari kata nasionalisme itu sendiri, itu bisa kita artikan rasa kebanggaan sebagai bangsa dan juga memelihara kehormatan bangsa. Dan untuk nasionalismenya sendiri itu bisa kita jadikan sebagai alat perjuangan untuk secara bersama-sama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial. Dari menurut salah satu ahli yang aku tahu yaitu Hans Kohn, ia mengatakan bahwa nasionalisme itu adalah formalisasi atau bentuk rasionalisasi dari kesadaran nasional dalam berbangsa dan bernegara itu sendiri. Jadi kayak semacam bentuk semangat atau dukungan kita untuk bangsa dan negara sendiri dan untuk memperjuangkan negara itu sendiri kayak gitu. Oke, Tapi oke, simpelnya. kalian tahu nggak sih contohnya apa? Berdasarkan penjelasan dari kita tadi, aku bisa menyimpulkan kalau contoh sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan, khususnya sebagai mahasiswa, yaitu menjaga perdamaian dan ketentraman di lingkungan masyarakat, di lingkungan kampus, dan menerapkan moral yang baik di lingkungan masyarakat, serta menaati seluruh peraturan yang berlaku, seperti peraturan di kampus. Ada yang tahu nggak sih tujuan dari nasionalisme sendiri itu apa? Ada yang tahu nggak guys? Iya, tuh aku tanya juga tuh tujuannya apa sih sebenarnya nasionalisme? Nah, kita tuh sebagai mahasiswa perlu tahu dong untuk mengetahui tujuan dari nasionalisme, yakni menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap suatu bangsa, negara, dan tanah air. Dapat juga membangun sebuah hubungan yang harmonis, serta rukun antar suatu masyarakat dan individu lainnya. Dengan begitu, dapat mempererat tali persaudaraan di antara sesama warga masyarakat dalam suatu negara. Apa sih upaya yang akan dilakukan? Nah, upayanya juga itu dalam menghilangkan dan menghapuskan ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari suatu warga negara atau masyarakat kepada pemerintah, serta usaha dalam menumbuhkan sebuah semangat untuk bisa secara rela berkorban demi bangsa, negara, dan tanah air, demi menjaga sebuah bangsa, negara, serta tanah air dari serangan para musuh yang kemudian mengancam negara, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri. Begitu, teman-teman. Itu ya. Terus tapi kalau di sisi lain kan ada prinsipnya nggak sih? Ada yang tahu nggak kalau kayak prinsip nasionalisme itu apa?
Oh gitu ya. Terus aku mau nambahin tentang materi yang ciri-ciri dari nasionalis. Tauku ya, ciri-ciri dari nasionalis itu ada beberapa. Yang pertama itu ada harus terdapatnya sebuah persatuan dan kesatuan dari sebuah bangsa. Yang kedua itu terdapat sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan memiliki sifat nasional. Yang ketiga itu ada sebuah perjuangan yang dilakukan dan memiliki sifat nasional. Yang keempat itu bertujuan untuk memerdekakan dan mendirikan sebuah negara yang merdeka serta menjadikan kekuasaan berada di tangan para rakyat. Yang terakhir itu nasionalis umumnya lebih mementingkan pemikiran. Jadi sehingga pendidikan kemudian berperan penting dalam suatu upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu, setauku. Selain itu ada lagi nggak sih? Apa lagi yang perlu kita bahas dari nasionalisme itu? Mungkin dari segi perkembangan nggak sih ada? Aku mau masuk nih. Kalian tahu nggak sih sebelum nasionalisme berkembang apa pemicunya? Lupa Ya, sih kalau apa ya pemicunya? Oke. Jadi menurut artikel yang aku baca nih, bagaimana proses nasionalisme yang ada di Indonesia terbentuk karena ada perasaan senasib dan sepenanggungan yang merupakan reaksi subjektif yang kemudian mereka aplikasikan dan mulai terbentuk seperti gerakan nasionalisme mulai dari Budi Utomo hingga sampai mencapai kemerdekaan dan selanjutnya memicu terbentuknya 4 masa, yaitu dimulai dari masa perintis, masa penegas, masa percobaan, masa pendobrak, hingga menjadi masa reformasi seperti sekarang. oh jadi kayak gitu untuk perkembangannya nasionalisme sendiri. Kayaknya satu lagi deh. Jadi kamu kemarin mau Apa bisa diulang? Nggak kedengeran. iya kemarin kamu katanya ada info nasionalisme itu apa? Soalnya kita lupa sama materi. Nah, kemarin itu yang aku ingat itu ada bentuk nasionalisme. Yang aku ingat itu bentuk nasionalisme itu ada beberapa. Contohnya itu nasionalisme kewarganegaraan, romantik, budaya, kenegaraan, agama. Tapi beberapa pengertian yang kita ingat itu nasionalisme kewarganegaraan. Nah, itu tuh nasionalisme yang memperoleh kebenaran politik dari ikut serta rakyatnya. Jadi kayak kehendaknya rakyat gitu. Nah, teori itu tuh tak ingat berasal dari Jean-Jacques Rousseau ya. Terus yang kedua yang tak ingat itu nasionalisme budaya. Nah, itu nasionalisme yang ada di suatu negara dan memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama, bukan berasal dari rakyat lagi. Jadi contohnya itu kayak ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Itu sih. Oh gitu. Paham sih. Kalian gimana? Udah paham? Dari nasionalisme juga. Jadi kita juga bisa sharing-sharing tentang nasionalisme itu tadi. Keren sih kalian. Jadi kita juga lebih siap buat ngelakuin UAS minggu depan nih. Iya, betul. Karena dengan diskusi ini kita juga tahu informasi-informasi yang belum kita tahu dari teman-teman gitu. Benar-benar. Semuanya makasih banyak ya. Jadi kayak ngerti aja. Soalnya kalau belajar sendiri kan males. Nggak gampang masuk di otak juga. Betul. Belajar sendiri kita juga punya informasinya juga minim gitu. Kalau dari teman-teman kan punya wawasan yang jauh lebih luas juga bisa didiskusikan bareng gitu. Jadi lebih seru deh belajarnya. Makasih teman udah mau bantu jelasin materi UAS.
Benar, kayaknya udah cukup gak sih? Kan materi udah nyampe semua sama kita dan kita udah paham. Jadi kayaknya aku rasa untuk Zoom hari ini kayaknya udah cukup banget materinya nyampe gitu. Ya sih, benar banget ya Kak Suci. Ya udah ya, kita akhiri Zoom sampai di sini. Dadah, Makasih kangen. Lancar uasnya. Semoga lancar.